Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Karapi, SIBM. Saat ini saya berstatus sebagai dosen tetap biasa atau dosen Perserikatan Muhammadiyah pada program studi manajemen strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo, dan sedang mendapat tugas tambahan sebagai Sekretaris Program Studi Magister Manajemen pada Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada program studi Manajemen Strata 1, saya diberi tugas mengampu mata kuliah Manajemen Bisnis Retail bagi mahasiswa semester 4 konsentrasi pemasaran, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib konsentrasi. Satu kewajiban tridharma program tinggi bagi dosen adalah menerapkan bidang pengajaran. Makanya saya menerapkan metode DAI, Delivery, Interaction, and Assessment. Salah satu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang mudah dipahami dengan baik oleh mahasiswa, dan saya mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang kemudian diterjemahkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk diterapkan dalam sub CPMK sebagai materi ajar pada tiap kali pertemuan kelas. Dengan metode DAI ini, saya membagi sesi pembelajaran yang dimulai dengan penyampaian materi ajar secara monolog selama beberapa menit, lalu mempersilahkan mahasiswa menyampaikan tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan sebagai interaksi mereka. Interaksi tersebut sangat penting guna mencapai proses belajar yang memposisikan mahasiswa sebagai subjek dalam proses perkuliahan. Yang mereka mencari bahan ajar, lalu mengolahnya dan memaparkannya di depan kelas, yang nantinya akan mendapat tanggapan dari peserta lain mata kuliah tersebut. Diharapkan dari proses ini, mahasiswa nanti akan lebih mandiri dan aktif serta inovatif sesuai kemampuan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas dengan metode DAI tadi. Pada mata kuliah ini saya memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana mengimplementasikan ide yang mereka pikirkan dan mampu berinovasi secara kreatif dan deskriptif tentang bagaimana mata kuliah manajemen bisnis retail membahas konsep, prinsip, dan strategi dalam pengelolaan bisnis retail. Saya akan menjelaskan bagaimana capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang diberikan pada mata kuliah manajemen bisnis retail ini yang saya ampu. CPL pertama berkaitan dengan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka, sehingga mahasiswa nanti diharapkan mampu mempraktekkan kemampuan tadi dalam bisnis retail yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial. CPL kedua yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, integritas, dan tanggung jawab sosial dalam praktik manajemen, sehingga diharapkan mahasiswa dapat menjadikan kemampuan tadi sebagai dasar dalam membangun bisnis retail yang beretika dan berkelanjutan. CPL ketiga dan keempat berkaitan dengan pengetahuan. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep, teori, dan prinsip-prinsip dalam manajemen ekonomi dan bisnis yang relevan. Kemudian CPL kelima berkaitan dengan keterampilan umum. Mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, dan membangun dan menggunakan teknologi informasi secara tepat, seperti dalam memaparkan studi kasus, persentase, dan mengimplementasikan digitalisasi dalam bisnis retail. Kemudian CPL ke-6 dan ke-7 berkaitan dengan keterampilan khusus, di mana mahasiswa diharapkan mampu merancang strategi bisnis berbasis data, analisis pasar, dan pengambilan keputusan manajerial,
serta mengembangkan jiwa kewirausahaan serta berinovasi dalam menciptakan dan mengelola usaha mereka. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah manajemen bisnis retail ini, itu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dan norma lingkup manajemen pemasaran retail, termasuk fungsi dan peran strategisnya dalam industri retail. Kemudian diharapkan mampu menganalisis pasar dan menyusun segmentasi pasar yang relevan, serta menyusun target pasar secara efektif dalam bisnis retail. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu merancang strategi posisi pasar dan diferensiasi produk untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif dalam bisnis retail. Keempat, menentukan strategi penetapan harga yang sesuai dengan tujuan dan pemasaran dan perilaku konsumen di sektor retail. Akan mampu menjelaskan struktur saluran distribusi dan manajemen rantai pasok, serta mengoperasi efektivitas dalam operasional retail. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman pelanggan, serta merancang pendekatan pemasaran yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menganalisis strategi branding yang efektif dalam membangun citra dan merek secara merek retail untuk mencapai loyalitas dari pelanggan. Kemudian mahasiswa mampu merancang program promosi yang tepat dalam retail dengan mempertimbangkan penggunaan media, pesan, dan bagaimana target audience. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pemasaran digital dalam strategi retail, termasuk penggunaan media sosial, e-commerce, dan teknologi digital lain. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis bagaimana perilaku konsumen dalam konteks retail, serta menggunakan hasil analisis tersebut untuk pengambilan keputusan pemasaran. Yang mahasiswa diharapkan mampu mengoperasi peran inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya saing bisnis retailnya. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan pemahaman tentang prinsip-prinsip etika pemasaran yang bertanggung jawab baik dalam sosial maupun dalam dirinya sendiri ketika melakukan praktik bisnis retail. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menganalisis implementasi strategi keberlanjutan dalam pemasaran bisnis retail, dan yang diharapkan kemampuan berikutnya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam bisnis retail serta menyusun strategi yang adaptif dan inovatif untuk menghadapinya. Agar supaya materi yang diajarkan kepada mahasiswa dapat terstruktur dengan baik, maka subcapaian atau subcapaian K disusun untuk pertemuan sebanyak 14 kali dan dengan urutan materinya mulai dari pengenalan manajemen pemasaran retail sampai dengan tantangan dan peluang dalam industri retail. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana target lulusan program studi manajemen berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah manajemen bisnis retail. Program studi manajemen jenjang 101 dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi manajerial dan kemampuan analitis dalam berbagai aspek manajemen bisnis. Satu mata kuliah inti dalam ranah pemasaran adalah manajemen bisnis retail ini. Berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang telah dirumuskan dalam 14 poin. Namun kali ini saya akan menjelaskan 5 poin utama saja. Di antaranya pertama, terkait kompetensi konseptual dan strategis di bidang retail. Hal ini mencakup pemahaman bagaimana struktur industri retail, jenis-jenis usaha retail, serta dinamika persaingan dan tren pasar. Dengan dasar ini, lulusan diharapkan dapat melihat pemasaran tidak hanya sebagai aktivitas penjualan, tetapi sebagai bagian integral dari strategi bisnis jangka panjang. Kemudian diharapkan kemampuan analisis pasar dan penerapan strategi targeting. Jadi mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi kelompok konsumen dengan karakteristik
yang homogen dan menentukan target pasar yang paling potensial. Kemampuan ini penting agar lulusan dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan sumber daya perusahaan. Dalam prakteknya, lulusan dapat bekerja sebagai analis pasar atau manajer pemasaran dengan spesialisasi dalam retail. Kemudian penguasaan strategi diferensiasi dan positioning produk. Jadi di sini mahasiswa diharapkan mampu membedakan nilai produk dari pesaing baik dari sisi harga, kualitas, layanan maupun citra brandnya. Kompetensi ini sangat relevan berkaitan dengan pekerjaan apalagi sebagai brand manager atau produk strategis di dalam perusahaan retail. Kalian berikutnya adalah penetapan harga dan manajemen nilai. Nah, untuk di sini lulusan diharapkan dibekali kemampuan dalam merumuskan strategi, baik strategi harga yang seimbang antara nilai yang diberikan kepada konsumen dan keuntungan didapatkan bagi perusahaan. Kemudian kemampuan berikutnya adalah bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap distribusi dan rantai pasok. Untuk kemampuan ini mencakup penguasaan tentang struktur dan manajemen saluran distribusi serta rantai pasok atau supply chain dalam bisnis retail. Selanjutnya sebagai penutup dengan capaian pembelajaran yang komprehensif ini, lulusan program studi manajemen semester 1 diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi juga keterampilan yang praktis, sikap profesional, dan nilai-nilai etis yang mendukung keberhasilan karir mereka di dunia bisnis, khususnya di sektor retail. Sehingga mereka nanti ketika berkarir sebagai manajer pemasaran retail atau analis pasar atau brand strategis atau e-commerce manager atau bahkan sebagai wirausahawan dalam menjalankan bisnis model mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Berikut ini saya akan menampilkan proses pembelajaran mahasiswa di dalam kelas yang saya ampu dalam video selanjutnya. Demikian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bila saya kalau mungkin salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wasallam. Anak sekalian, mahasiswa kelas kelas manajemen retail, usaha retail yang saya ronggakan. Pada hari ini kita lebih membahas kepada bagaimana segmentasi pasar dan pasar itu sendiri dan bagaimana segmentasinya. Nah, kalau yang pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana lingkup ini, tidak salah. Nah, kalau sekarang kita membahas bagaimana definisinya pasar dan tujuan target pasar atau segmentasi pasar. Karena sekalian, saya mau membacakan sedikit dulu beberapa definisi yang disampaikan oleh pakar. Di sini saya ambil pakar yang menjadi imamnya atau kalau bahasa Jawa yang begawannya untuk ilmu pemasaran ada di sini. Bahas dulu bagaimana pasar itu sendiri. Saya kira kita sama-sama paham pasar di walaupun banyak ya. Ada pasar sentral, ada pasar subuh, tapi itu kan pasar yang ada tempatnya langsung. Kita juga berdasarkan walaupun dikenal ada marketplace ya dan marketplace yang lain. Bahkan di sini juga sudah ada marketplace yang nasional, sudah ada di sini berkantor, punya kantor cabang dari Malaysia. Tapi di sini kita satukan pandangan dulu, bagaimana
mendefinisikan pasar. Jadi ketanya di pasar ada yang menyediakan, ada yang membutuhkan, ada yang menawarkan, ada yang meminta atau mau berminat membeli. Mau ada tempatnya di sekitar kita atau dia pasar secara online. Intinya adalah ada pembeli, ada penawar atau ada penjual. Ya, terkait segmentasi demografis. Oke, silakan. Contoh terkait segmentasi demografis yaitu layanan perbankan segmentasi berdasarkan pendapatan dan pekerja. Kasus sebuah bank nasional menawarkan 3 jenis rekening tabungan, rekening pelajar atau mahasiswa tanpa biaya administrasi dengan batasan saldo rendah serta fitur transfer antar pelajar, rekening pegawai tetap ASN, fitur auto debit, cicilan kredit ringan, dan kemudahan pengajuan KPR. Oh ya, itu dia bagi berbeda ya untuk mahasiswa atau pelajar, berbeda dengan orang yang sudah kerja. Kalau orang sudah kerja kan ada pertimbangan KPR tadi ya, sebenarnya sudah ada pilihan untuk memiliki rumah. Kalau pelajar tadi kan untuk kemudahan transfer, mengirim biaya kan, itu ada fitur-fitur yang membedakan dia dengan produk-produk yang lainnya itu perbankan. Ya, ada lagi. Ya, silakan. Ya, siapa tadi namanya? Rusman, Pak. Oke, Rusman. Ini? Saya Lina, Pak. Oke, Lina. Silakan. Salah satu contohnya juga bisa dari pendidikan online yang dimana Ya. segmentasinya itu berdasarkan pendidikan dan pekerjaan seluruhnya. Contohnya misalnya platform edukasi online membagi pasar berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi. Misalnya untuk anak SMA, mereka menyediakan khusus untuk persiapan UTBK dari pelajaran sekolah. Sedangkan untuk mahasiswanya, mereka menyediakan kelas programan, desain, soft skill, dan seperti public speaking. Sedangkan untuk karyawan profesional, mereka menyediakan kelas manajemen proyek, sertifikasi digital, marketing, dan pelatihan leadership. Itu Pak. Ya. Jadi contohnya bagaimana pendidikan berbasis online. Jadi itu berbeda antara usianya dengan profesinya. Saya ingat untuk ada pengalaman di anak bagaimana mereka menawarkan bagaimana dicukup dalamnya. Sedangkan juga untuk orang tua, saya kira pernah beberapa kali di tahun ini di kampus kita diadakan. Ya, oke, silakan. Ya baik, contoh selanjutnya dari seperti yang Bapak jelaskan di atas, segmentasi demografis ini dibagi berdasarkan usia, jenis kelamin. Terus contoh yang ingin saya sampaikan seperti yang saya pernah lihat, khususnya seperti pada perusahaan, nama perusahaannya itu PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Nah, pada perusahaan ini menggunakan segmentasi pasar berdasarkan usia. Ya. Jadi sebelum-sebelumnya Indomie ini kan dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa. Ya. Tapi baru-baru ini perusahaan Indomie ini mengeluarkan memproduksi produk inovasi baru. Ya. Untuk diususkan kepada anak-anak. Jadi nama produknya yaitu Indomie My Noodles, seperti itu. Jadi kesimpulannya ini sebelumnya kan Indomie dikonsumsi oleh usia dewasa, tapi sekarang bisa dikonsumsi oleh anak-anak, seperti itu Pak. Ya benar saya. Jadi sudah ada dulu itu anak ya. Iya Pak. Kalau lebih dulu karena mahasiswa atau SMA atau orang kerja, sekarang anak juga bisa makan dulu. Makanya dulu kami dulu itu tapi yang bumbunya itu tidak cocok kalau untuk anak, kita terlalu banyak sehingga rusak. Ini katanya. Tapi itu ternyata sudah ada produknya Indomie My Noodles. Iya Pak. Jadi mungkin kadar penyedap perasaan itu mungkin disesuaikan untuk anak-anak
Itu contoh bagaimana segmentasi demografis. Jadi langsung saja, seperti yang Bapak jelaskan tadi, saya akan memberikan satu contoh segmentasi perilaku yang dibagi dalam beberapa segmentasi. Misalnya, sebuah produsen pasta gigi membagi pasta menjadi beberapa segmen berdasarkan manfaat utama. Semisal itu satu, pemutih gigi. Nah, untuk pemutih gigi itu kan biasanya dia targetnya itu untuk kalangan remaja, semisal Gen Z. Nah, misalnya kan sebagai Gen Z pasti memperdulikan penampilan kami, jadi kami akan pilih pastinya pasta gigi yang bisa memutihkan gigi kami karena kami peduli akan penampilan kami. Terus yang kedua itu sensitif gigi. Nah, ini untuk ditujukan untuk kalangan yang lebih tua, yang lebih misalnya dia kan sudah pernah merasakan yang misalnya mungkin sakit gigi, jadi dia tidak terlalu fokus ke pemutihan gigi, tapi dia lebih ke fokus untuk mana yang bisa mengatasi giginya, yang bisa mengobati giginya, odol yang sehat. Nah, untuk yang ketiga itu pasta gigi herbal. Ini untuk kalangan orang yang lebih mengutamakan kesehatannya. Jadi dia akan memilih pasta gigi yang lebih sehat daripada memperdulikan penampilan pemutihan. Yang kayak misal pasta gigi yang lebih memutihkan dan lain sebagainya. Dia lebih pilih yang herbal. Jadi dia kayak memperdulikan kesehatan giginya, Pak, begitu. Baik, saja. Pakai lagi bahan-bahan kimia misalnya yang bisa memutihkan gigi. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak Rahmat. Ya, masuk ke satu pasar untuk melakukan produknya, maka sebaiknya memperhatikan segmentasi calon-calon konsumennya. Jadi sampai dia hanya sekedar masuk tanpa ada analisa yang lebih mendalam. Nanti di dalam baru bingung mau kemana. Tapi sebelum segmentasi pasar dia target. Kira contoh sederhana tadi sekitar kita ini tadi nasi kuning pagi hari berbeda dengan nasi kuning begadang karena targetnya berbeda. Oke, saya kira itu pertemuan kita hari ini dan atas partisipasi di kelas di hari ini, Bang, sama-sama kita ucapkan aplaus lah. Dan kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa tutup pertemuan. Ada doa penutup pertemuan. Jadi, silakan. Oke. Sebelum kita keluar, marilah kita berdoa dimulai. Amin. Selesai. Ya, terima kasih. Kurang lebih tidak mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.